Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat baju ini ya? Ini baju hari Selasa. Mestinya kan Selasa kemarin bicara tentang tafsir dan tahfiz ya. Tapi nyambung sih, karena kan kemarin kita bicara waktu Selasa ya, wa khalaqnakum azwaja ya, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Saya janji bahwa hari Jumat ini kita akan bicara tentang matematika jodoh. Jadi saya sengaja masih pakai baju yang ini, saya pakai ulang, dan saya akan mengajak pemirsa untuk mengingat-ingat materi di hari Selasa. Nih materi waktu hari Selasa nih. Kapan terakhir berdoa untuk jodoh saudara? Terus apakah ada amalan yang bisa ditukar dengan kehadiran seorang jodoh? Gitu ya. Lalu saya kemarin Selasa mengajak pemirsa coba hafalkan surah Ar-Rahman, lalu minta hadiah kepada Allah jodoh saudara yang saleh atau saleha. Lalu saya menjanjikan kepada saudara semua atas izin Allah bahwa hari Jumat ini kita akan bicara tentang matematika sedekah untuk urusan jodoh. Ini seru nih. Di Twitter rame banget nih. Di @yusuf_mansur. Ustaz, siap nungguin di layar kaca wisata TNTP. Ada yang udah punya jodoh juga duduk di situ lagi. Nanti nggak boleh. Ya, duduk. Udah punya jodoh Ustaz, pengen jodoh lagi gimana? Ribet ngomongnya. Ini kita langsung ngaji dulu deh sama Syekh Muhammad ya. Kita dengarkan Syekh Muhammad mengaji, menyambung khataman Quran kita. Mudah-mudahan Allah membuka pintu jodoh buat saudara-saudara semua yang belum berpasangan. Insya Allah bahkan diberi juga anak keturunan yang saleh, saleha. Silakan Syekh Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali lagi pemirsa ya. Kita berdoa sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang berguna pada pagi hari ini insyaallah. Matematika sedekah di urusan jodoh ini sebenarnya masih menyambung matematika sedekah dasar yang dulu pernah kita bicarakan. Janji Allah, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih satu, Allah akan bayar 10 kali lipat. Nah, dari sinilah saya menghitung matematika sedekah untuk urusan jodoh. Ustadz, gimana caranya? Makanya belajar sebentar apa? Mau buru-buru aja sih. Kalau rumah, Ustadz, kan kelihatan tuh, umpama harganya 400 juta. Saya sering pakai rumusan 10 kali lipat. Nah, matematika sederhana. Kan kalau mau dapat 10, kita kudu keluar 1. Alias kalau kita sedekah 1, bakal dikali 10. Nah, maka ketika jumlahnya 400 juta, sebenarnya di sini nih 40 juta saja tuh rumah, nggak mahal, 40 juta saja.
Saudara lebih baik pasang target mulai dari bulan apa? Misalkan sekarang November, Desember. Saudara kemudian lebih baik nabung, tapi buat urusan sedekah. Saudara pasang target kepada Allah, ya Rabb, saya mau sedekah 40 juta. Nah, perjalanan saudara menyelesaikan 40 juta inilah perjalanan saudara membeli rumah dengan jalan sedekah. Saya sih bingung pemirsa kalau ada jamaah ya yang lebih memilih jalan manusia daripada memilih jalan Allah. Begini, ketika kita mau motor 10 juta, oke? Manusia kan ngangsur tuh ya, ngangsur DP 100.000, gitu kan ya? 100.000, terus sampai 10 bulan. Kumpul nih duit 1 juta. Dapat nggak motornya? Dapat, tapi dia harus leasing. Lalu berjalanlah lagi sampai 36 bulan angsuran. Kalau bahasa anak-anak kita sekarang apa icap deh gitu. Maunya yang begini. Harusnya gimana? Tiru cara ini. Berapa sih motor harganya? 10 juta. Tiban aja sedekah 1 juta. Daripada ente ngumpulin duit buat 10 juta, apalagi buat sekedar DP, ente kumpulin aja buat sedekah 1 juta. Boleh tuh Ustadz, basi ente kalau nanya begini mah udah dijelaskan pada Jumat-Jumat sebelumnya. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana secara real menghitung sedekah untuk urusan jodoh yang bukan seperti rumah, motor, dan mobil. Tapi setelah yang satu ini. Fadol, silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat setia di Wisata Tian TV, terima kasih buat yang sudah memfollow Twitter kami di @yusuf_mansur dan di Facebook kami Yusuf Mansur, atau di email wisatatiantv@yahoo.com. Terima kasih. Pemirsa semua, insya Allah semua sedang saya kumpulin. Mungkin bulan-bulan besok kali ya, kita mulai bicara apa yang saudara kirimkan di Twitter, Facebook, atau di website wisatati.com. Saudara-saudara, sebenarnya ya, di luar tubuh kita ini, langit, bumi, ya, penghuni-penghuni sungai, laut, penghuni-penghuni tanah, ya, bahkan sebenarnya semua sel-sel di dalam tubuh kita ini ramai membicarakan apa yang kita kerjakan. Hanya kita memang tidak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dianugerahkan seperti saya gitu tentang pohon peteng bicara. Maaf ya, sombong dikit namanya juga ngajar. Kecuali saudara diperlihatkan ikan-ikan yang bicara, saudara pasti akan mendengar gitu ketika ada orang yang bla bla bla, lalu si ikan-ikan itu bicara, ya kan? Anda tahu kan cerita tentang Nabi Yunus, ya? Ramai ikan-ikan itu berbicara tentang Nabi Yunus. Ada orang yang mendengar, lalu dia bisa mendengar bahwa ikan-ikan itu bicara tentang Nabi Yunus. Nah, seluruh dunia ini dengan segala isinya ramai membicarakan tentang apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lihat pemirsa, Ar-Rahimuna, lihat ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, irhamu man fil ard, ya, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih, yang suka memberi, yang sering berbagi, yarhamuhumur Rahman, akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Boy. Jadi kekasih Allah kalau Anda semua mencintai sedekah. Nah, saya sering ditanya ya, kenapa sih sedekah bisa begini dan begitu? Yang nggak punya anak jadi punya anak, yang belum menikah menikah, ya, yang belum pergi ke Mekah, nah insya Allah ente bisa pergi ke Mekah. Nanti insya Allah tuh doa supaya bisa berangkat sama aneh, sama rombongan kru-kru Antv bulan Maret tahun 2012 insya Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita kalau sedekah dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, ya udah dicintai sama Allah, urusan ente kelar, itu dia rahasianya. Oke, saya gambarin dikit ya. Saya gambarin dikit. Nah, orang-orang yang kemudian mencintai sedekah, dia akan penuh
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang salah nggak gambarnya? Coba lihat gambarnya. Ada salah nggak? Posisi Allah masih di bawah ya nggak? Kita ulangi deh. Malum deh, bukan Patino Sidin. Ya. Ini salah nih gambarnya. Begini modelnya. Nih. Orang yang mencintai sedekah gitu, dia akan dicintai Allah. Ah, ini baru bener nih gambar nih. Allah masih di bawah ya nggak? Orang yang mencintai sedekah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan segala apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Allah akan nolong juga apa yang menjadi persoalan dia. Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat dia. Sebab apa? Allah mencintai dia. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Bahkan bukan itu saja pemirsa. Disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan saudara ikuti ini. Irhamu. Ayo. Irhamu man fil ard. Man fil ard yarhamukum. Yarhamukum. Nih, lihat, yarhamukum man fis sama. Man fis sama. Sayangi mereka-mereka yang ada di bumi, maka kalian niscaya akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Jadi bukan cuma Allah yang senang, tapi juga penghuni langit dan senang. Penghuni langit dah senang sama dia. Bahkan saya mengatakan bahwa penghuni bumi pun senang. Buktinya apa? Nih, buktinya. Pohon pete bisa bicara. Saya ngelihat banget loh pemirsa ini. Ngelihat betul pohon petenya dan saya makan tuh pete. Jadi adalah seorang murid dari nenek saya, ya, namanya Ibu Haja Eti. Nah, Ibu Haja Eti ini dia sangat mencintai sedekah. Very love about giving, ya. Mencintai betul sedekah. Gini ya, kita kan kalau makan mikirnya perut kita doang tuh sama anak kita kan. Yang kita tanya, mau makan apa loh? Nggak pernah kita tanya tetangga. Tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ntar malam mau makan apa? Tumben nih nanya, emang mau beliin? Enggak, survei aja. Mau nanya doang. Ya enggak lah, saya beliin. Maunya apa ntar malam? Iya nih, anak saya lagi pengen apa ya? Pengen ayam penyetnya Ustadz Yusuf Mansur. Promo dikit nih. Kita kan buka warung penyet nih di Jogja ya, di Jalan Kejayaan. Wah, promosi banget deh ATV. Kalau mau penyet beres, ntar aneh beliin. Nah, kita jarang begitu. Yang kita tanya anak kita melulu, lu mau makan apa? Kita tanya bini kita terus, Ma, mau makan apa? Kita jarang nanya tetangga kita. Kita sering periksa dapur kita. Makanannya habis. Kita jarang ngelihat dapurnya orang lain. Beda dengan Ma Haji Eti. Ini nih Ma Haji Eti nih, Masya Allah. Dia punya rumah ya. Dia punya rumah ini. Nggak pernah sepi dari sedekah. Dia selalu memperhatikan rumah-rumah yang lain. Jadi asal dia masak, dia penuhi juga masakan-masakan tetangga kanan dan kirinya. Hingga kemudian dia yang tinggal di daerah Jembatan 5 pindah ke daerah Baros di Pandeglang. Nah, kisah ini terjadi di Baros Pandeglang. Tapi saya akan cerita setelah yang satu ini. Nah pemirsa, kembali ya. Kalau targetnya kita nggak bisa yang tinggi, ya, kita targetin yang rendahan dikit. Sama kayak rumah, sama kayak mobil. Ente sebagai pemula, jangan langsung Mercy 300 dong. Ya kan, jangan langsung misalkan mobil yang paling baru, jangan. Mulai aja dulu mau odong-odong, yang kira-kira 20 juta gitu, carry lama tahun 90-an. Sehingga saudara punya motor aja yang bekas tahun 90, itu bisa langsung ditukar sama mobil carry. Nah begitu juga dengan jodoh. Jodoh begitu nih, kita udah ketemu nih 3,4 juta, kaliin 10% kan? 34 juta kaliin 10%, 3,4 juta untuk menghasilkan jodoh yang kira-kira penghasilan bulanannya 2 juta. Nah, tinggal kita tanyakan sama si perempuannya, bagaimana dek? Neng, bagaimana? 3,4 ada nggak? Ustadz, boleh dicicil nggak? Nah, sebelum masuk ke cicilan, saya ingin ngomong begini. Jangan dulu buru-buru mau nyicil, sebaiknya lihat dulu ke belakang.
kita punya apa? Umpama saudara punya kulkas, punya TV, oke? Terus punya emas. Ini dulu nih diuangin. Barangkali nilainya akan mendekati nilai 3,4 juta. Udah beres tuh. Kadang-kadang orang nggak punya itu kan nggak punya cash. Ketika ternyata ada barang, ya bisa juga ditukar sama barang. Oke, kalau cicil gimana Ustadz? Ya boleh aja. Ente mau nyicil berapa? Insya Allah saya ini pegawai toko Ustadz. Gajinya 1,8. Saya cicil 300 dia Ustadz sebulan. Nah, kan bisa dihitung tuh. 3,4 dibagi 300.000. Kira-kira 11,1 bulan. Nah insya Allah kalau dia rutin betul sedekah 300.000 setelah dihitung, setelah baca doa begitu, nggak nyampe 11 bulan 10 hari gitu, ini udah jodoh udah datang. Ustaz, kelamaan Ustaz. Ya kalau kelamaan ente tambahin sholat duha 8 rakaat ya. Jadi tadinya 11 bulan, insya Allah bisa jadi 6 bulan. Kelamaan Ustaz. Kalau kelamaan ente sholat tahajud ya. Sedekah juga, tahajud juga, duha juga. Jadi yang tadinya hitungannya 11 bulan, ente bisa jadi misalkan cuma 4 bulan. Ustadz, apa? Masih kelamaan juga. Kalau kelamaan juga, ente ngutang aja. Cari aja pinjaman sama orang. Boleh Ustadz? Ya boleh lah. Kita mau nangkep ayam nih, kita nggak punya nggak punya umpannya. Kita pinjem beras sama orang. Kita pinjem beras nih. Habis kita pinjam beras, kita aurin. Kemudian ayamnya datang, tangkap. Ayamnya jual, pulangin tuh berasnya. Ente pinjam dah. 3,4 juta nih. Kalau emang hitungannya seperti ini. Nah, ente sedekah langsung. Insya Allah, tetap insya Allah. Yang penting, ya, jadi gantian. Yang bayarnya nyicil, ente ke yang utang ente ini. Ke Allah udah lunas. Ustadz boleh nggak? Nggak usah berdebat dulu deh. Kita Jumat masih banyak. Insya Allah ntar kita pelajari tiap Jumat satu demi satu. Sekarang turutin dulu dah apa kata aneh dah. 3,4 juta sikat dulu, kemudian kita ngutang 300. Ente kalau buat urusan dunia mau ngutang. Giliran urusan Allah mah aduh ya Rob. Kalau buat urusan dunia ente mau tuh, ente jadiin kepala kaki jadi kepala mau. Giliran urusan Allah. Coba ayo jujur. Anak udah dioperasi nih, udah di ruang operasi, oke, di kamar tindakan. Lalu dokter keluar. Kata dokter begini, saudara, anak saudara harus dioperasi sekarang juga, ya. Assalamualaikum, mudah-mudahan anak saudara sembuh. Dokter nggak nanya tuh ada duitnya apa enggak, betul nggak? Betul. Dokter nggak mau tahu apakah nih orang ada duit apa enggak. Kita lalu langsung berpikir apa nih yang bisa kita gadein. Giliran datang tawaran, anak ente mau sembuh. Coba dah sedekah yang benar. Berapa sih biaya rumah sakitnya? Hah? Seberapa besar Anda biaya rumah sakit itu, seberapa besar itu pula Anda sedekah. Apa yang terjadi? Mikir kita. Mikir. Giliran sedekah, wah ya Allah, emang sih 100 orang. Tapi, Masya Allah, isi paketnya yang goceng-goceng. Gocengnya 100, mau 1000. Giliran ngobatin anak bisa sampai puluhan juta. Yang begini kan nggak adil nanti sama Allah. Bismillah dong, hajar, jebret gitu. Begitu akad nikah, ngomong nama laki. Bang, waktu aneh belum dapat ente 3,4 juta tuh. Belum dibayar. Gitu. Oh. Ya ini kan ikhtiar kita bos. Sedekah itu bukan satu-satunya. Sedekah adalah bukan satu-satunya. Masih ada yang lain. Ya, kita ke sini dah. Saudara sedikit banyak tahu deh ya sekarang matematika jodoh seperti apa. Ustadz, apakah hitungan itu pasti begitu? Sekali lagi saudara, ini kan membuka toh. Bila mana Anda sebagai orang tua kepengen mantunya itu soleha, ya toh? Pengen mantu ini orang yang bisa menjalankan toko Anda, rumah sakit Anda. Syukur-syukur bisa dapat penghafal Al-Quran. Iya. Nggak ada salahnya dong kita bawa yang lebih hebat daripada hitungan yang ini. Kalau emang saudara itu mampu. Dan Allah juga tahu hitungan maksimal kita, Allah tahu. Kalau ente maksimal nih misalkan katakanlah 200.000 di cash yang 3,4 juta, ya nggak apa-apa. Allah kan akan lihat prosesnya dong, ya kan? Tapi kalau kayak tadi tuh, ente ngobatin jantung di Singapura 140 juta.
Giliran sedekah 1 juta aja pakai bilang ini kebanyakan nih. Ya. Jangan begitu deh. Jemaah wisata Hati Antv mah jangan begitu ya nggak? Sama Allah mah kita jangan pelit-pelit dah. Kita berdoa sama Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita keringanan untuk bersedekah supaya jangan cuma jodoh kita dapetin, tapi sehat, banyak umur, iman, ya, ibadah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di luar sana banyak sekali sahabat-sahabat kami yang belum punya jodoh. Rabb, dekatkan mereka kepadamu yang maha memiliki jodoh, memiliki banyak pasangan-pasangan untuk dihadiahkan kepada dia. Allah, bikin dia jadi jago bangun malamnya, jadi jago sholat duhanya, jadi jago sholat berjamaahnya, supaya engkau memilihkan jodoh yang terbaik buat dia. Ya Allah, mudah-mudahan jodoh yang datang, yang bisa membawa istrinya atau suaminya kepada engkau ya Allah, dan melahirkan lagi anak keturunan yang saleh-salehah. Mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan bukan cuma bisa membeli jodoh, tapi juga bisa membeli yang lain ya Allah, dari karunia-karuniamu, dari fadilah sedekah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fi subhanakallahumma wa bihamdika tahiyatul biasa wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia di hari Jumat, sebab di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, bertebaran dengan banyaknya pelipatan-pelipatan pahala dibanding hari-hari biasa. Pada hari ini pemirsa, saya ingin bernostalgia pada saat dulu saya remaja. Saya pernah nemuin itu atas izin Allah pohon pete yang bisa bicara. Ya kan? Emangnya nonton film kartun doang? Sendok bisa ngomong, piring bisa ngomong. Nah, saya ingin berbagi cerita tentang sedekah di hari Jumat ini kepada Anda semua tentang pohon pete yang bisa bicara. Siapkan Al-Quran Anda semua, kita tasmi bersama Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT membuka segala berkah dan rahmat buat kita semua. Istami'u la'allakum turhamun. Dengarkan Al-Quran supaya kalian semua, kata Allah, mempunyai atau memiliki atau mendapatkan rahmat. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Masya Allah pemirsa ya, adem dengarnya Syekh Muhammad. Insya Allah nanti saya akan umumkan via layar kaca wisata Hati Antv bahwa insya Allah saya bersama Syekh Muhammad akan mengadakan tasmi 30 juz. Satu hari 1 juz di Darul Quran langsung untuk menyambut kedatangan santri-santri baru, yakni anak-anak Anda semua untuk tahun ajaran 2012-2013. Insya Allah sebentar lagi kita akan mulai menerima pendaftaran murid baru santri-santri Darul Quran. Dan untuk mengawali itu semua, Syekh Muhammad dan saya atas izin Allah, insya Allah akan mengadakan khataman Quran setiap hari 1 juz, tasmi. Dan Anda yang bisa mengikuti langsung di Darul Quran, punya pesantren, bersama santri-santri akan mendapatkan ijazah. Di dunia tasmi, ya, ada yang namanya ijazah.
Jadi ijazah Anda mendengar Quran itu ada sanadnya, sambung sampai Rasulullah SAW. Setiap hari 1 juz bersama para santri dari Quran. Tunggu tanggal mainnya di layar kaca Antv akan diumumkan informasinya. Baik, pemirsa, saudara-saudara yang tidak percaya bahwa ada pohon pete yang bisa bicara. Sesungguhnya semua yang ada di dunia ini bisa bicara. Cuman ada yang ketemu langsung, ada yang enggak, iya kan? Sedangkan kulit kita ini, nih pemirsa, tolong ya, pegang kulit Anda semua, pegang. Tidak ada satupun yang bikin dosa tanpa membawa kulit kan. Nah kulit kita ini aja akan bicara sama kita. Cuman ada yang mengerti kulit itu bicara, ada yang tidak. Ada yang memahami kulit itu bicara, ada yang tidak. Hati saja ketika dia disiramin terus dengan kebaikan, maka hati itu juga akan bisa bicara. Cuman ada yang bisa mendengar suara hatinya. Dan ada yang sudah budak, tuli, dia tidak mampu mendengar suara hatinya, lalu dia berbuat dosa terus. Nah kita lihat dalilnya ya. Nah, saya punya senjata nih pemirsa. Kalau ngajar ya di Antv, senjata saya ini dia. Spodil, nah spidol ya. Saya sudah tulisin pemirsa buat Anda semua nih dalilnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Ini ada di surah Fussilat ya. Surah Fussilat ayat 21. Ini bercerita tentang kulit-kulit saudara semua yang bersaksi. Tidak ada satupun di antara kita ya, seperti saya bilang tadi, yang berbuat baik dan berbuat dosa tanpa menyertakan kulit. Nah kulit ini nanti akan bicara. Ketika kulit itu bicara, bersaksi, kalau yang baik-baik bagus. Kalau bersaksi yang jelek-jelek nih. Nah kita protes tuh ke mereka semua. Kulit, begitu kita bilang. Wa qalu li juludihim, kulit, lima syahidtum alaina, kenapa sih kamu bersaksi kepada kami? Qalu, kulit-kulit itu menjawab, antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kami bicara adalah Allah yang telah menciptakan kalian semua pertama kali dulu. Wa ilaihi turja'un. Kalian tuh nggak tahu, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Nah, di dalam urusan hari Jumat ini kita bicara tentang sedekah. Kita bicara tentang sedekah. Mirsa, saya banyak sekali dapat keajaiban-keajaiban sedekah dan peristiwa-peristiwa yang mengagumkan tentang sedekah. Salah satunya yang saya akan ceritakan pada pagi hari ini, peristiwa istimewa ketika saya dulu remaja. Saya pernah ketemu langsung ya satu peristiwa di mana satu pohon pete ya, pohon pete bisa bicara. Betul pemirsa, saya nggak bohong. Ini terjadinya di satu desa di Pandeglang ya, tempat saya punya saudara jauh ya. Jadi saya punya nenek, punya murid, itu dia. Bingung kan? Saya punya nenek, punya murid, gimana tuh? Udah pokoknya terima aja lah, pokoknya cerita ntar nih abis ini nih ya. Abis segmen yang berikut ini kita akan bicara tentang pohon pete yang bisa bicara. Kaitannya dengan sedekah. Di dunia sedekah, kita memahami satu hadis. Ini sudah lihat? Sudah bisa diikuti? Kita coba ngaji dulu sebentar ya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ini dalil tentang kulit bicara. Tentang kulit kita bicara. Baik, nanti kita akan bicara setelah segmen ini tentang satu hadis di mana kita akan disayang oleh penghuni langit dan juga penghuni bumi. Gimana caranya? Setelah yang satu ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat setia di Wisata Hati Antv, terima kasih buat yang sudah memfollow Twitter kami di @yusuf_mansur dan di Facebook kami Yusuf Mansur, atau di email wisatahatiantv@yahoo.com. Terima kasih. Pemirsa semua, insya Allah semua sedang saya kumpulin. Mungkin bulan-bulan besok kali ya, kita mulai bicara apa yang saudara kirimkan di Twitter, Facebook, atau di website wisatahati.com. Saudara-saudara, sebenarnya ya, di luar tubuh kita ini, langit, bumi, ya, penghuni-penghuni sungai, laut, penghuni-penghuni tanah, ya, bahkan sebenarnya semua sel-sel di dalam tubuh kita ini ramai membicarakan apa yang kita kerjakan. Hanya kita memang tidak bisa mendengar kecuali orang-orang yang dianugerahkan seperti saya gitu tentang pohon pete yang bicara. Maaf ya, sombong dikit namanya juga ngajar. Kecuali saudara diperlihatkan ikan-ikan yang bicara, saudara pasti akan mendengar gitu ketika ada orang yang bla bla bla, lalu si ikan-ikan itu bicara, ya kan? Anda tahu kan cerita tentang Nabi Yunus, ya? Ramai ikan-ikan itu berbicara tentang Nabi Yunus. Ada orang yang mendengar, lalu dia bisa mendengar bahwa ikan-ikan itu bicara tentang Nabi Yunus. Nah, seluruh dunia ini dengan segala isinya ramai membicarakan tentang apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Lihat pemirsa, Ar-Rahimuna, lihat ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, irhamu man fil ard, ya, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih, yang suka memberi, yang sering berbagi, yarhamuhumur Rahman, akan disayang Allah Subhanahu wa taala. Boy. Jadi kekasih Allah kalau Anda semua mencintai sedekah. Nah, saya sering ditanya ya, kenapa sih sedekah bisa begini dan begitu? Yang nggak punya anak jadi punya anak, yang belum menikah menikah, ya, yang belum pergi ke Mekah, nah insya Allah ente bisa pergi ke Mekah. Nanti insya Allah tuh doa supaya bisa berangkat sama ane, sama rombongan kru-kru Antv bulan Maret tahun 2012 insya Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, kita kalau sedekah dicintai sama Allah. Kalau sudah dicintai sama Allah, ya udah dicintai sama Allah, urusan ente kelar, itu dia rahasianya. Oke, saya gambarin dikit ya. Saya gambarin dikit. Nah, orang-orang yang kemudian mencintai sedekah, dia akan penuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang salah nggak gambarnya? Coba lihat gambarnya. Ada salah nggak? Posisi Allah masih di bawah ya nggak? Kita ulangi deh. Malum deh, bukan Patino Sidin. Ya. Ini salah nih gambarnya. Begini modelnya. Nih, orang yang mencintai sedekah, gitu, dia akan dicintai Allah. Ah, ini baru bener nih gambarnya. Allah masih di bawah ya nggak? Orang yang mencintai sedekah akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan segala apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan. Allah akan nolong juga apa yang menjadi persoalan dia. Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat dia. Sebab apa? Allah mencintai dia. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Bahkan bukan itu saja pemirsa. Disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, silakan saudara ikuti ini. Irhamu. Ayo. Irhamu man fil ard, man fil ard yarhamukum, yarhamukum. Nih lihat, yarhamukum man fis sama, man fis sama. Sayangi mereka-mereka yang ada di bumi, maka kalian niscaya akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Jadi bukan cuma Allah yang senang, tapi juga penghuni langit dan senang. Penghuni langit dah senang sama dia. Bahkan saya mengatakan bahwa penghuni bumi pun senang. Buktinya apa? Nih, buktinya. Pohon pete bisa bicara. Saya ngelihat banget loh pemirsa ini. Ngelihat betul pohon petenya dan saya makan tuh pete. Jadi adalah seorang murid dari nenek saya, ya, namanya Ibu Haja Eti. Nah, Ibu Haja Eti ini
Dia sangat mencintai sedekah. Very very love about giving, ya. Mencintai betul sedekah. Gini ya, kita kan kalau makan mikirnya perut kita doang tuh sama anak kita kan. Yang kita tanya, mau makan apa lo? Nggak pernah kita tanya tetangga. Tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ntar malam mau makan apa? Tumben nih nanya, emang mau beliin? Enggak, survei aja. Mau nanya doang. Ya enggak lah, saya beliin. Maunya apa ntar malam? Iya nih, anak saya lagi pengen apa ya? Pengen ayam penyetnya Ustadz Yusuf Mansur. Promo dikit nih. Kita kan buka warung penyet nih di Jogja ya, di Jalan Gejayan. Wah, promosi banget di Antv. Kalau mau penyet beres, ntar aneh beliin. Nah, kita jarang begitu. Yang kita tanya anak kita melulu, lu mau makan apa? Kita tanya bini kita terus, Ma, mau makan apa? Kita jarang nanya tetangga kita. Kita sering periksa dapur kita. Makanannya habis. Kita jarang ngelihat dapurnya orang lain. Beda dengan Ma Haji Eti. Ini nih Ma Haji Eti nih, Masya Allah. Dia punya rumah ya. Dia punya rumah ini. Nggak pernah sepi dari sedekah. Dia selalu memperhatikan rumah-rumah yang lain. Jadi asal dia masak, dia penuhi juga masakan-masakan tetangga kanan dan kirinya. Hingga kemudian dia yang tinggal di daerah Jembatan 5 pindah ke daerah Baros di Pandeglang. Nah, kisah ini terjadi di Baros Pandeglang. Tapi saya akan cerita setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, makasih ya masih bersama saya di Wisata Hati Antv. Bisa lihat Ma Haji Eti ini punya rumah. Dia dulu tinggal di Jembatan 5 ya. Kalau pemirsa ke daerah Jembatan 5 itu dari arah Roxy ya. Roxy ke arah stasiun kota. Stasiun kota itu ada nama jalan, namanya Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur. Muhammad Mansur. Saya alhamdulillah lahir di rumahnya beliau. Saya lahir di rumah beliau. Salah satu muridnya adalah Kiai Nur Ali tuh, yang ada di At-Taqwa Bekasi. Terus Mu'alim Safi Azami yang kemarin baru saja meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Dan Kiai Haji Khair Afandi juga. Banyaklah. Nah, Ma Haji Eti ini adalah murid dari anaknya dia. Jadi Kiai Haji Muhammad Mansur ini punya murid, punya anak namanya Haja Iyo. Ya, atau yang dikenal dengan Guru Haja Iyo. Nah, Guru Haja Iyo ini punya murid namanya Ma Haji Eti. Nah, dia inilah yang istimewa. Dia ini pedagang manisan kepala. Manisan kelapa. Zaman dulu kan ada kelapa tuh. Kelapa apa kepala ya? Manisan kelapa. Jadi kelapa dimanisin. Nah, Ma Haji Eti ini dagang manisan kelapa. Dia kalau dagang tuh 2 plastik pemirsa. 2 plastik. 1 plastik itu buat dagang, 1 plastik itu buat Allah. Beda nggak sama kita? Kita paling cuma 2,5% ya nggak? Paling top kita 10%. Ini mah enggak. Itu kayak begini loh. Kayak ente punya 2 toko. 1 toko buat Allah, 1 toko buat ente. Kayak ente punya 2 angkot. Angkot 1 buat Allah, angkot 1 buat ente. Itu kayak ente kerja 1 bulan buat ente, 1 bulan buat Allah. 1 bulan buat ente, 1 bulan buat Allah. Bisa nggak tuh? Nggak mungkin dah. Kadang-kadang hari begini 2,5% aja banyak yang protes. Nah ini pemirsa, si Ma Haji Eti ini almarhumah, dia pindah ke Baros. Tradisi dia memberi makan tetangga kanan dan kiri itu terjadi lagi di Baros. Nah, di Baros itu ada 1 pohon pete. Pohon pete gimana gambarnya pemirsa? Nah, gini deh, anggap aja ini pohon pete deh. Ini pohon pete. Nah, pohon pete ini bertahun-tahun tidak pernah berbuah. Tidak pernah berbuah. Bertahun-tahun. Berganti pemilik. Pemilik itu ya tidak sanggup membuat pohon pete ini berbuah. Tapi ketika Ma Haji Eti ya menjadi penghuni baru rumah tersebut, beberapa waktu kemudian, ya kira-kira 3-4 bulan kemudian, subhanallah, alhamdulillah, pohon pete ini berbuah. Ketika pohon pete ini kemudian berbuah, orang-orang kampung ramai berbicara di Baros Pandeglang tersebut. Subhanallah, pohon pete itu berbuah. Lalu
cerita ini kemudian bergulir, masyarakat bilang kemudian akhirnya, Masya Allah ya, pohon pete aja bisa ngomong gitu. Nih, kata masyarakat, pohon pete aja bisa ngomong. Maksudnya ngomong tuh gimana Ustadz? Apakah ngomong bapak-bapak gitu? Ya enggak lah. Emangnya dunianya udah syirik apa? Pohon bisa ngomong? Enggak. Maksudnya itu, ini pohon tadinya nggak berbuah. Tadinya tidak berbuah. Jadi berbuah. Kenapa? Karena rumahnya dihuni sama orang yang rajin bersedekah. Karena pohon pete ini berbuah, itulah orang-orang kampung bilang, pohon pete aja bisa ngomong. Betapa bedanya diisi sama orang yang rajin sedekah, sama diisi sama orang yang tidak rajin sedekah. Pohon mangga yang di depan rumah ranu buahnya ya kan. Nah, itu kan juga menunjukkan insya Allah orang-orang rumahnya itu sering bersedekah. Masya Allah. Pemirsa, kita berdoa yuk. Mudah-mudahan hari Jumat ini saudara bisa ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, periksa tetangga kanan dan kiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati saudara untuk memberi kepada sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal alamin, ya Rahman, ya Rahim, dzal jalal wal ikram. Jika ada di antara hamba-hambamu yang melihat tayangan ini, lalu kemudian bergerak keluar bersedekah, sedangkan dia punya hajat dan punya persoalan hidup, maka tolonglah dia ya Allah. Kau turunkan rahmatmu, kau turunkan pertolonganmu, dan kau bagi ampunan kepada mereka semua yang bersedekah di hari ini, di hari-hari yang telah lewat, dan di hari-hari yang akan datang. Ya Rahman, mudah-mudahan istajib doa ana, kabulkan doa kami. Yang punya hutang, lunasin hutang. Yang belum punya anak, kasih dia anak turunan. Yang belum punya jodoh, kasih jodoh yang saleh-saleh. Jika dia bangkrut, jayakan kembali ya Allah. Jika dia zalim, engkau bikin dia menjadi saleh. Jika dia pendek umur, engkau bikin dia jadi panjang umurnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetaplah bersama kami di Wisata TV besok pagi. Sabtu libur ya, Senin. Masih bersama saya Muhammad ngajinya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.